kepada Umayyah, Sa'ad bin Mu'az, wahai Umayyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami bahwa engkau akan mati di tangan kaum muslimin. Muayyah bin Khalaf ini pula dia tanya sama Mu'az, wahai Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di mana aku akan dibunuh? Kata Sa'ad bin Mu'az, Rasul nggak ngomong itu, Nabi cuma menyampaikan bahwa engkau mati di tangan kaum muslimin. Muayyah di saat itu dia pulang. Sepanjang jalan dia berkata, Rasul gak pernah berdusta, Muhammad gak pernah bohong, Muhammad gak pernah dusta, Muhammad gak pernah dusta. Karena dia tahu kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah adalah sesuatu hal yang istimewa, gak pernah bohong dan selama ini selalu terbukti. Makanya orang yang baru masuk pesantren ngomong, Rasulullah SAW seorang dukun yang luar biasa. Nabi bukan dukun, tapi yang diberikan itu adalah mukjizat dan itu disebutkan sebagai bukti-bukti kenabian. Sampai di rumahnya dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, Muhammad berkata bahwa aku akan mati di tangan kaum muslimin. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, jangan takut, Muhammad itu bohong, Muhammad itu pendusta. Apa kata Muayyah? Nabi itu gak pernah bohong, Nabi itu gak pernah dusta. Kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti akan terjadi. Maka mulai saat itu Umayyah bin Khalaf gak pernah dia keluar dari rumah sampai ada perang Badar. Begitu ada perang Badar, kita tahu orang kafir Quraisy ini ada 1000, yang mana awalnya 700, yang dipimpin oleh Fir'aun, dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini memimpin 700 pasukan. 1000 dari pasukannya Umayyah, tapi gak ikut, yang mana akhirnya dipaksa oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, dia membawa parfum perempuan di rumahnya Umayyah. Dia bawa parfum. Dia bilang, wahai Umayyah, ini parfum untukmu. Dia bilang, kamu menghina saya, kamu ngeledekin saya. Ini parfum perempuan. Di zaman itu parfum itu tidak dipakai melainkan ala wanita. Apa kata Abu Jahal? Engkau ini memang perempuan, engkau ini pengecut, engkau ini penakut. Kita pengen perang dengan kaum muslimin, melawan kaum muslimin, pasukan Muhammad, tapi kau gak mau maju, kau mundur. Akhirnya dia naik ke rumahnya. Umayyah naik ke rumahnya, dia bilang, wahai istriku, siapkan pakaian perangku, siapkan baju perangku, siapkan pedangku. Kata istrinya, wahai suamiku, bukankah engkau tidak mau ikut perang, gak mau keluar? Dia bilang, saya dipermalukan oleh orang kafir Quraisy. Saya dibilang pengecut, penakut, saya dikatakan perempuan. Wahai istriku, saya cuma keluar sebentar, habis itu baliklah. Dia takut ikut perang. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan mati di tangan kaum muslimin. Di saat itu dia ingin pulang. Tiba-tiba di perjalanan pulang dia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Dia ketemu dengan Abdurrahman bin Auf ini sedang mengutin pedang, harta rampasan, ghanimah. Maka di saat itu apa kata Abdurrahman bin Auf? Disamperin dengan Umayyah, wahai Umayyah, saya nggak akan melawan. Kau tangkap saya menjadi jaminan, saya menjadi tawanan engkau. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, apa keuntunganku untuk menahan engkau, menjadikan engkau sebagai tawananku? Dia bilang, kau tahu saya ini kaya raya, saya punya pasukan yang besar. Kalau engkau menjadikan aku tawanan, apapun yang kau minta, pasti pasukanku berikan untukmu. Kata Abdurrahman bin Auf, ini masuk akal, ditangkap Umayyah ini. Tapi dengan satu syarat, kata Umayyah, wahai Abdurrahman bin Auf, tolong jangan kau bunuh aku. Ketika ada kaum muslimin yang ingin membunuh aku, tolong kau lindungi aku. Abdurrahman bin Auf punya tawanan, orang kaya senang. Dia siap jaga, ingin dihantar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan dia bertemu dengan Bilal. Kalau kita baca sejarah, Bilal ini adalah bekas budaknya dari Umayyah. Bekas budaknya, dulu disiksa-siksa, ditendang, diinjek. Bahkan pernah dadanya ini di atasnya ditaruh batu yang besar yang panas, sampai ada bekas di dadanya Bilal. Bilal langsung mencabut pedangnya, pengen menebas lehernya. Apa kata Bilal? Demi Allah wahai Umayyah, kalau bukan engkau yang membunuhku, aku yang membunuhmu.
Tapi di saat itu Abdurrahman bin Auf melindungi. Jangan Bilal, Umayyah ini tawanan saya. Bingung juga. Bilal bingung mau dibunuh, dilindungi sama Abdurrahman bin Auf. Gak dibunuh, kesempatan dan udah gede banget ya. Sakit hati, deg-degan. Di saat itu diikuti terus sama Bilal, gak bisa dibunuh. Terus Abdurrahman bin Auf menjaga. Ada sahabat-sahabat Nabi segerombolan lewat. Apa kata Bilal? Wahai sahabat-sahabatku, engkau tahu siapa dulu yang menyiksaku? Siapa dulu yang menginjak-injak, yang menghina-hina kita? Ini orangnya. Umayyah ada di depan kita, ada di tangannya Abdurrahman bin Auf, kita bunuh. Abdurrahman bin Auf makin bingungnya, orang makin ramai. Kalau cuma Bilal bisa dia halangi, tapi banyak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai Umayyah, kau berbaring di pasir. Kau berbaring di pasir. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu menjadi perisai, pun tidur di atasnya badannya daripada Umayyah. Biar kalau ada pedang dicincang-cincang mengenai tubuhnya Abdurrahman bin Auf. Tapi karena Bilal dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak, nggak ditebas, ditusuk-tusuk sampai mati. Akhirnya tetap dia mati di tangan kaum muslimin. Dari kisah ini apa yang paling berharga, yang pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata Umayyah bin Khalaf pun dia takut dengan kata-kata yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak beriman, dia enggak menyembah apa yang Nabi kita sembah. Dia enggak mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takut, dia percaya. Buktinya dia takut ketika Rasul mengatakan engkau terbunuh di tangan kaum muslimin. Dia takut dengan ini. Dia tahu bahwa kata-kata Muhammad itu pasti menjadi nyata. Setelah peperangan itu, ternyata Umayyah ini punya anak namanya Sofyan. Sofyan bin Umayyah bin Khalaf. Keesokan harinya dia ngobrol dengan Amir. Sofyan ini dia ngomong. Datang tuh Amir di hadapan Sofyan. Bukan Sofyan menentu Pak Johari. Insyaallah. Namanya sama. Dan di saat itu Amir berkata kepada Sofyan, wahai Sofyan, kita ini sudah dipermalukan dalam perang Badar, kita dikalahkan. Anakku menjadi tawanan, sedangkan ayahmu dibunuh. Seandainya ada orang, dia cuma ngegertak, nakut-nakutin, tidak berani juga di hadapan Nabi. Dia cuma mengatakan, seandainya ada yang mau menanggung kehidupan anak-anakku dan istriku, maka aku akan berangkat untuk memotong leher Nabi Muhammad. Dan di saat itu Sofyan langsung berkata, wahai Amir, kalau engkau ingin memotong lehernya Nabi Muhammad, maka aku yang akan menanggung hidup anakmu, istriku. Bunuh dia. Maka mau berangkatlah Amir ini karena malu, Pak. Yang pertama dia takut, yang kedua udah terlanjur ngomong, gak pengen dibilang pengecut. Maju dia, maju sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya dengan Nabi, wahai Amir, apa tujuan engkau datang di tempat ini? Dia bilang, saya ingin menembus anakku. Anakku menjadi tawanan. Apa kata Rasulullah? Orang yang datang pengen menembus keluarganya, ayahnya, anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dia datang membawa harta. Tapi kau datang membawa pedang yang ada di punggung kanan. Jadi perang di zaman Rasul, kalau jamaah pernah melihat bagaimana pendekar-pendekar bertempur di TV, atau kisah-kisah Nabi, mereka menggunakan kuda, kemudian pedangnya ditaruh di belakang. Begitulah sahabat meletakkan pedangnya di belakangnya. Kemudian kata Rasul, itu di pundak kananmu ada pedang, kau pasti di sini untuk membunuhku. Kemudian dia menundukkan kepalanya. Apa kata Rasulullah? Wahai Amir, bukan kau bertemu dengan Sofyan. Kemudian kau berkata, seandainya ada yang mau menanggung hidup anak dan istriku, maka aku akan memotong kepalanya Muhammad. Kemudian di saat itu Sofyan berkata, biar aku yang menanggung semuanya. Aku yang menanggung semuanya, kau bunuh Muhammad. Dan kau pun berjalan menuju dan ingin membunuhku. Kemudian dia mengangkat kepalanya Amir, dia bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ngurusin tawanan yang lain. Sahabat mendekati Amir ini, dia tanya, wahai Amir, Nabi enggak ngancam engkau, Nabi enggak berkata-kata banyak di hadapanmu, tapi bagaimana mungkin engkau tiba-tiba bisa bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dia bilang?
Bagaimana mungkin saya tidak bersyahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan apa yang aku omongkan dengan Sofyan, cuma saya dalam Sofyan yang tahu. Tapi bagaimana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kata demi kata, susunan kata persis sama apa yang keluar dari mulut saya, mulutnya Sofyan, dan apa yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bukan seorang Rasul, gak mungkin dia bisa tahu apa yang saya sampaikan. Akhirnya dia menjadi seorang Muslim yang luar biasa di saat itu. Dan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di Khaybar, orang-orang Yahudi di Khaybar ini dikalahkan peperangannya oleh Nabi. Akhirnya dijamu pasukan kaum muslimin itu ada 1000. Dijamu makan kambing. Setelah dia dijamu untuk memakan kambing, Nabi ini paling senang dengan paha kambing. Bahkan kalau kita belajar hadis itu, salah satu makanan sunnah itu adalah kambing. Makanya rugi orang yang gak bisa makan kambing. Itu salah satu makanan sunnah. Allahu Akbar. Di saat itu ketika Rasulullah SAW sudah dihidangkan, maka kambing, para sahabat, 1000 sahabat, gak ada yang mau makan sebelum Nabi makan. Kenapa? Itu salah satu menjadi adat. Kemudian begitu Rasulullah SAW pengen memasukkan daging kambing itu ke dalam mulutnya, tiba-tiba Nabi bertanya kepada orang Yahudi tadi, pendeta tadi. Dia bilang, wahai Tuhan, siapakah kakek moyang kalian? Karena orang Yahudi itu kakek moyangnya ada yang dikenal dengan kayu dan nadir, dikenal burung malas, kemudian suka bohong, berdusta. Kemudian dia mengatakan, nenek moyangku fulan bin fulan bin fulan. Apa kata Rasulullah? Kau bohong. Kau bohong karena nenek moyangmu adalah kayyuko dan nadir. Kau dari keturunan-keturunan yang tidak ternilai, yang tidak berharga. Kemudian Nabi bertanya lagi, kenapa engkau memberikan makanan kepada kami? Dia bilang, karena engkau sudah mengalahkan kami. Saya mengaku kalah dan kagum dengan kekuatan yang kau miliki, maka saya jamu kau dengan makanan. Apa kata Rasulullah? Kau bohong lagi, wahai Tuhan. Kenapa Rasul bilang bohong? Kenapa kau mengatakan aku bohong ya Muhammad? Dia bilang, aku ingin memakan daging kambing ini, dan engkau sudah memasukkan racun di dalam daging kambing itu. Padahal sahabat-sahabat udah lapar. Nabi banyak nanya sama tuan ini, sama pendeta tadi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kita udah perang 2 hari 2 malam, kita udah kehabisan makan, kita lapar. Kenapa kau tunda-tunda kita makan? Kemudian apa pendeta ini bilang? Ya Rasulullah, bagaimana kau bisa tahu kalau aku sudah meracuni daging kambing itu? Apa kata Rasulullah? Saat aku ingin mengambil daging kambing itu pun ngomong denganku, wahai Muhammad, jangan kau masukkan aku ke dalam mulutku, karena sesungguhnya daging ini semuanya sudah diberikan racun. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Kata-katanya benar, gak pernah bohong, gak pernah dusta. Takut ketika Nabi bilang kau akan terbunuh dengan kaum muslimin, dia takut. Kambing bisa ngomong dengan Nabi Muhammad, bulan bisa dibelah dengan Nabi Muhammad, pohon kurma itu bisa ngomong kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, detik demi detik kita memperbaiki diri kita. Apalagi di zaman fitnah, di zaman yang banyak hoax sekarang ini, kita jadikan semua apa yang kita miliki itu bisa bermanfaat. Kita semua pegang handphone, jadikan handphone itu bermanfaat. Jadikan ladang dakwah, jangan sebar hoax, kebohongan, apalagi info-info yang tidak jelas. Sebar dakwah setiap hari, share hadis, bikin channel-channel dakwah yang bermanfaat, yang bisa menjadi amal jariah buat kita. Hidup kita gak akan lama, luar biasa. Banyak orang yang tua-tua nih, Masya Allah. Saya saja yang muda, itu ngeri Pak. Saya umur sekarang pas 30 tahun. Umur 30 tahun, mungkin beberapa tahun ke depan pun, 10 tahun yang akan datang, saya sudah termasuk orang tua yang harus menjaga dirinya. Di dalam Islam itu anak muda sampai umur 40 tahun. Di bawah 40 tahun itu dia masih dikatakan anak muda. Tapi apabila sudah di atas 40 tahun, masih banyak kemaksiatan yang dia lakukan daripada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Nabi sampaikan?
siap-siap dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan majelis taklim kita ini, dengan kumpulnya kita di sini, terus Allah pupuk keimanan kita. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Jangan hanya menuntut ilmu di majelis taklim di sini, ini hanya untuk menggugurkan kewajiban kita. Tapi cari guru-guru taklim yang di luar, yang memang keilmuannya luar biasa, yang alim, yang al-allamah. Jangan hanya sekali seminggu taklimnya. Kenapa? Setan itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik menggoda kita. Sementara keimanan kita hanya dicas 1 kali 1 minggu. Bagaimana bisa kita tidak tergoda dengan semuanya? Bagaimana mungkin kita tidak tertipu dengan kemewahan-kemewahan yang ada di dunia? Ad-dunya mal'un, dunia ini hina, dunia ini terkutuk, wa ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya illa zikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah. Dan makhluk-makhluk Allah semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Ini saja, udah jam 9 lewat, Ustaz Robi ada tamu ya. Subhana rabbi hadza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.